Shalom. Selamat datang di Sekolah Minggu GKJ Manis Renggo. Halo adik-adik, apa kabar? Luar biasa, Bersyukur. Yes. Wah, kurang semangat Kak sepertinya Kak. Oh iya. Sekali lagi ya Kak ya. Iya, sekali lagi. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, bersyukur. Yes. Wah, kurang semangat sepertinya Kak. Kurang semangat lagi. Kita pakai tepuk semangat aja yuk. Mana semangatmu? Ini semangatku. Sekali lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyummu? Ini senyumanku. Mana tertawamu? Hahaha. Iya, sepertinya mereka udah pada semangat Kak, adik-adik udah semangat semuanya. Iya, Kak Dina semangat nggak hari ini? Semangat luar biasa Kak. Bertemu lagi adik-adik bersama saya, Kak Ariska. Dan saya Kak Dina, dan di musik ada Kak Pria. Oh iya Kak, sudah lama banget ya kita sekolah minggunya lewat online. Kira-kira adik-adik gimana ya? Merasa jenuhkah? Apa tetap semangatkah? Kalau aku sih ada rasa sedihnya Kak. Kenapa Kak? Karena aku nggak bisa ketemu sama teman-teman, nggak bisa ketemu sama adik-adik juga. Biasanya kan kita ibadah bersama-sama di gereja. Sekarang ini kita nggak bisa, kita harus ibadah di rumah masing-masing. Iya. Tapi Kak, hari ini adik-adik tetap semangat, pasti semangat. Karena hari ini kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan satu lagi Kak, nanti ada ayat yang indah sekali. Wah, tentunya ada ayat indah. Wah, aku senang sekali nih Kak, ada ayat indah. Ya Kak, sepertinya adik-adik sudah nggak sabar ini Kak mau memuji Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan ya Kak, yuk. Kita mau memujikan Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia. Karena hari ini aku bahagia Kak, karena aku bisa ibadah. Pastinya. Mari Kak Pria. Hore nih Kak, semangat sekali Kak. Tapi sebelum dimulai lagi lah Kak, mari kita berdoa dulu Kak. Oh, kita mau berdoa ya Kak. Buat adik-adik semua yang ada di rumah, kita mau bersatu dalam doa. Ayo adik-adik semua kita berdoa, kita ambil sikap berdoa yang baik, kita mau berdoa menghadap kepada Tuhan, mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Tangan dilipat, mata ditutup, ku mohon doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini.
Tuhan Yesus, saat ini kami mau beribadah, Tuhan berkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Ya. Adik-adik masih semangat? Pastinya harus semangat ya adik-adik, karena kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Walaupun kita berjauhan, tapi kita harus tetap semangat Kak Dina. Ya, betul sekali Kak. Yuk, biar tetap semangat, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan lagi. Yuk kita semua berdiri, ayo kita siap-siap berdiri. Kita akan pujikan lagu Di Sini Senang, di Sana Senang. Ya, adik-adik menirukan gerakan kakak-kakak yang di sini ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di gereja senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki hendak pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai puji Tuhan. Kaki hendak pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai puji Tuhan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Lagi Di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki hendak pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai puji Tuhan. Kaki hendak pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai puji Tuhan. Semangat Kak. masih semangat Masih dong. semangat ya. Sebentar lagi apa yang akan kita tunggu-tunggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan lagi dengan Bapakku datang padamu. Ya adik-adik semua, kita bersama-sama ya angkat pujian Bapakku datang padamu. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
Dina, hari ini yang akan membawakan firman Tuhan siapa ya? Oh, pastinya ini guru favorit sekolah minggu kita, Kak Ariska. Wah, favorit. Tentunya. Masa? Favorit Favoritnya buat Kak Dina ya? ya, Atau buat adik-adik ya? Ya begitulah. Favorit buat kita semua, Kak Ariska tentunya. Favorit buat kita semua. Yuk kita panggilkan panggilkan yuk. Kak. Kita panggil yang bawa firman hari ini. Bersama Kak Pur. Mari Kak Pur. Salam, selamat pagi adik-adik semuanya. Sehat semuanya? Oke, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama Mbak Ariska dan Mbak Dina ya. Sekarang hari ini kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk ambil Alkitab kalian dan persiapkanlah diri dan hati kalian. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih ya Allah. Kau pimpin kami, Kau sertai kami dalam ibadah sekolah minggu hari ini Tuhan. Kami serahkan acara ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kuasa Engkau. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Pimpin kami, urapi kami, sehingga apa yang kami dengar hari ini boleh menjadi berkat buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan buka Alkitab kita di dalam Lukas. Di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai yang ke-35. Udah ketemu semuanya adik-adik semuanya? Udah? Yuk buka Alkitab kita lebih dahulu. Lukas 24 ayat 13 sampai yang ke-35. Kalau udah ketemu, kakak akan mulai bacakan. Temanya adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang letaknya kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus seorang diri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apa itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam perkataan dan di hadapan Allah di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah dilewat 3 hari, semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup.
Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi ia tidak melihat dia. Tidak melihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci melalui dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari-hari telah menjelang malam dan malam hampir terbenam." Dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Begitulah adik-adik firman yang kita dengarkan, yang kita ambil dari kitab Lukas 24 ayat 13 sampai yang ke-35. Di sini diceritakan bahwa ada seorang murid Tuhan Yesus yang namanya Klopas. Dia bersama temannya mau menuju ke kampung bernama Emmaus. Nah, zaman dulu kita tahu bahwa dulu itu belum ada sepeda motor, mobil, atau bis, bahkan kereta api belum ada. Tapi kemanapun mereka pergi, pasti mereka berjalan kaki. Dalam firman Tuhan mengatakan jauhnya 7 mil. Kalau di zaman sekarang itu kira-kira 10,5 kilometer adik-adik. Bayangkan berjalan kaki berdua jauhnya 10,5 kilometer. Capek, tapi itu yang dilakukan oleh Klopas bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, apa yang terjadi? Padahal waktu itu Tuhan bersama-sama mereka. Tapi kenapa mereka nggak mengenal? Ya, karena mereka terfokus akan pikiran tentang kematian. Bahkan dalam 3 hari ini, kenapa Tuhan Yesus bangkit? Mereka belum tahu. Sampai wajah Tuhan Yesus di depan mereka, mereka belum tahu adik-adik. Seperti contoh gini. Ketika Mas Pur nyari buku sama pulpen. Oke, bukunya Mas Pur udah pegang. Pulpennya udah Mas Pur pegang tapi di bawah buku. Nah, fokus Mas Pur, kok pulpennya nggak ada di mana ya? Pikiran cuma ada di pulpen, padahal pulpen udah Mas Pur pegang. Itu salah satu contoh
seperti Klopas nggak fokus sama siapa ia berbicara dan juga temannya itu. Nah, harapan para murid ketika Tuhan Yesus ada sama mereka, mereka punya harapan yang besar. Oh iya, saya senang Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Apalagi yang saat ini adik-adik kita berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan, yaitu karena virus corona. Nah, coba bayangkan, kalau Tuhan Yesus ada di tengah kita, apa yang adik-adik rasakan? Tenang? Senang? Atau masih khawatir? Nah, saat itulah sama yang dirasakan oleh para murid ketika Tuhan Yesus bersama-sama kita. Saat ini kalau Tuhan Yesus bersama adik-adik, apa yang adik rasakan? Masih khawatir? Masih bimbang? Atau masih ragu? Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa harapan para murid ketika Tuhan Yesus ada bersama mereka itu besar sekali. Saat ini bangsa kita perlu pemulihan. Saat ini adik-adik mungkin selama ini belajar di rumah dengan berbagai cara, mungkin melalui HP. Tapi di sini kita rasakan bahwa Tuhan tetap bersama-sama kita. Kapanpun, dimanapun, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita bersyukur. Marilah dengan kehidupan kita saat ini, kita tetap bersyukur, kita tetap berterima kasih sama Tuhan, lebih dekatkan diri sama Tuhan, berdoa. Jangan cuma buat kita adik-adik, kita belajar yuk. Berdoa buat teman-teman kita, berdoa buat guru kita, para pemimpin kita, supaya dalam situasi ini Tuhan berkarya dan Tuhan pulihkan bangsa kita untuk selalu lebih baik ke depannya. Nah, adik-adik, saat ini kita akan melihat bahwa ketika Klopas berjalan, seberapa jauhnya tidak ada keluh kesah. Walaupun jauh, coba kalau adik-adik bayangkan, kalau seumpama adik-adik jalan 10,5 kilometer, kira-kira yang saat ini yang dirasakan apa? Pasti malas. Aku punya motor biar digoncengin kakak, biar digoncengin sama ibu, atau sama ayah, atau sama teman-teman. Kalau sekarang suruh jalan, nggak mau kak, capek, apalagi jauh lagi. Namun yang dirasakan Klopas dan temannya, dia tidak mengeluh. Dia tetap jalani sampai tujuan. Dan saat itulah ketika sampai tujuan, apa yang terjadi? Mata rohani Klopas ketika enggak mengenal Tuhan Yesus, padahal sepanjang jalan Tuhan Yesus ada bersama mereka, terbuka. Setelah melihat bukti yang nyata. Buktinya apa? Ketika Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan, saat itulah Klopas dan teman yang teringat, oh iya, Tuhan Yesus pernah melakukan. Wah, berarti ini Tuhan Yesus, Tuhan kita. Akhirnya mereka bersuka cita. Dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan kembali ke Yerusalem. Nah, saat ini marilah adik-adik kita selalu bersyukur. Tetap kita aturi, kita menurut apa yang dianjurkan pemerintah. Kita berdiam diri di rumah nggak apa-apa, belajar dari rumah nggak apa-apa. Yang penting kita sebagai warga negara yang baik, sebagai anak yang baik, kita turutin apa anjuran pemerintah. Kita belajar dari rumah, ya kita belajar dari rumah. Karena di rumah pun Tuhan tetap berkarya kapan saja. Ya, semangat adik-adik. Jangan lupa terus berdoa untuk bangsa kita supaya
bangsa kita, bangsa Indonesia boleh dipulihkan dan boleh terhindar dari malapetaka yang saat ini sedang dilanda oleh berbagai negara termasuk bangsa kita Indonesia. Nah, itu yang mungkin saya masih bisa katakan hari ini. Intinya tetaplah bersyukur walau kita belajar, kita bermain di rumah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hati senang adalah obat. Walaupun dalam situasi apapun, kalau hati kita senang, seperti nyanyian, hati yang gembira adalah obat. Nah, itu obat yang mujarab. Ketika sedang belajar, ketika sedang bermain, ketika di rumah terus, tetap semangat, tetap hati senang. Karena itu akan membuat kita semakin sungguh-sungguh, semakin mengingat kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati adik-adik, terus tetap semangat di rumah, terus belajar di rumah, apa yang Bu Guru ajarkan, anjurkan untuk belajar, terus belajar. Jangan main dulu, kita tunda mainnya, masih banyak waktu. Ketika kondisi sudah aman, kita boleh main bersama teman-teman kita sebebas-bebasnya. Tapi saat ini kita yuk untuk sabar lebih dahulu. Sebagai anak yang baik, adik-adik, turuti apa kata orang tua juga. Guru, kalau suruh di rumah belajar ya belajar ya. Jangan kita bandel. Anak Tuhan nggak boleh bandel. Ya adik-adik? Oke. Begitu yang Mas Pur bisa sampaikan. Semoga hari ke depan kita tetap lebih baik. Dan saat ini Mas Pur berikan ayat yang indah untuk adik-adik baca, adik-adik pelajari di rumah, yaitu di dalam Roma 12 ayat 11. Sudah ketemu? Coba buka HP ataupun Alkitab kita, boleh. Saya ulangi lagi, Roma 12 ayat 11. Yang demikian firman-Nya. Janganlah hendaknya kerajinamu kendur. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi Mas berkat, ulangi lagi ya. Janganlah hendaknya kerajinamu kendur. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Adik-adik tetap semangat, terus belajar, dan biarlah yang terbaik akan kita rasakan sampai saat ini dan selama-lamanya. Tuhan memberkati adik-adik. Besok minggu kita akan bertemu lagi dan sampai jumpa. Tuhan memberkati. Oke adik-adik, kita akan tutup doa setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum sekolah minggu pagi hari ini kita dilanjutkan sama Mbak Ariska sama Mbak Gina. Kita berdoa mohon pimpinan Tuhan dan berdoa untuk bangsa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sangat rindu akan kehadiran Engkau Tuhan. Kapanpun, dimanapun kami berada. Saat ini kami berdoa Tuhan buat bangsa kami yang saat ini masih mengalami berbagai cobaan ya Allah. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Engkau berkati orang-orang yang sakit, bahkan terutama para medis, dokter, perawat yang merawat saudara-saudara kami yang sakit virus corona ini Tuhan. Bapa jagai mereka, Bapa lindungi mereka dalam tugasnya Tuhan. Tugas yang begitu berat namun begitu mulia buat kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Engkau juga berikan kekuatan, kesehatan, berkati segala obat-obatan yang mereka minum Tuhan. Sehingga semuanya itu boleh menjadi sarana untuk kesembuhan mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami tetap bersyukur
karena Engkau Allah yang selalu tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap bersama-sama kami sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ajar kami untuk selalu bersyukur seperti Klopas walaupun berjalan jauh, tapi dengan hati yang sungguh dan ikhlas di jalannya dengan bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ampuni dosa bangsa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, bahkan dosa kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu sendiri yang akan selalu membersihkan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada Mbak Ariska dan Mbak Dina. Terima kasih. Wow, ayat yang tadi yang dibawakan firman sama Kak Pur tadi indah sekali ya Kak Ariska. Indah sekali Kak Dina. Kak Dina dapat nggak mengambil kesimpulan dari firmannya Kak Pur tadi? Itu apa ya? Kira-kira tadi apa ya Kak Ariska? Loh, Kak Dina tadi nggak mendengarkan ya? Wah ini agak gimana gitu tadi Kak Ariska? Oh ya ampun, Kak Dina itu tadi kemana? Kok nggak mendengarkan firman Tuhan? Dari Kak Pur tadi sangat indah sekali loh. Tadi aku main HP Kak Ariska. Oh ya ampun, kok mainan HP toh? Gak boleh seperti itu. Waktunya mendengarkan firman Tuhan ya kita harus fokus mendengarkan firman Tuhan. Gitu Kak Dina. Ya besok lagi saya gitu Kak Ariska. Wah tetap betul ya. Iya Kak Ariska. Tadi kesimpulannya itu kita harus selalu mengucap syukur Kak Dina. Walaupun saat ini kita lagi sedih, kita ibadah di rumah, kita nggak boleh main-main. Tapi kita harus tetap bersyukur karena ada Tuhan Yesus yang selalu ada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Jadi kita harus tetap bersyukur. Walaupun sekarang ini baru ada wabah COVID-19, kita harus tetap bersyukur Kak. Oh begitu ya Kak Ariska. Ya. Tuh ternyata tadi bagus ya firmannya. Wah bagus sekali. Sayangnya aku mainan HP Kak Ariska. Loh tadi katanya Kak Pur itu kakak favoritnya Kak Dina. Kok Kak Pur menyampaikan firman kok gak didengarkan? Kakak favorit anak-anak sekolah minggu semuanya Mbak Ariska. Iya. Terima kasih ya Kak Pur tadi buat firmannya. Bagus banget firmannya tadi. Oh iya Kak Ariska, tadi aku cuma dengar ayat indahnya Kak Ariska. Oh coba apa ayat indahnya Kak Dina? Ayat indahnya tadi gini Kak Ariska. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Gitu Kak Ariska kira-kira. Oh seperti itu? Kira-kira seperti itu? Oh coba kita ulangi sekali lagi. Kita ajak adik-adik untuk mengikuti gerakannya. Oh iya, adik-adik ikuti gerakan kita ya, ikuti gerakan ayat indah hari ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhanmu. Tuhan Kak? Tuhan. Aduh, keliru lagi aku Kak. Ya ulangi sekali lagi. Ulangi lagi. Wah. Biar adik-adik juga hafal Kak. Iya. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bagus banget Kak. Ya. Oh ya Kak, habis ini ngapain ya? Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau persembahan Kak Dina. Ya, adik-adik siapkan uang persembahannya. Kita nanti akan masukkan di kantong yang sudah disediain sama kakak-kakak komisi sekolah minggu. Ya, sebelum persembahan kita akan menyanyikan pujian Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Mari Kak Priyo. Biarpun gunung-gunung beranjak,
dan bukit-bukit pun bergoyang. Tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Ya, terima kasih adik-adik buat persembahannya. Ya, sekarang doa persembahan sama doa Bapa kami akan dipimpin sama Kak Ariska. Sebentar ya. Mari adik-adik semua, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Kita mau mengaturkan persembahan kita. Tangan dilipat, mata ditutup, ku mohon doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam keluarga kami. Tuhan Yesus, kami membawa persembahan, kiranya Tuhan berkati persembahan kami. Tuhan, kami juga akan berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya. Oh ya Kak, sekolah minggu hari ini kiranya cukup sekian Kak. Nah, kita mau berpisah Kak Dina? Iya Kak. Kita akan ketemu lagi minggu depan di sekolah minggu GKJ Manis Renggo. Tapi jangan lupa untuk adik-adik semua, jangan lupa ya tetap jaga kesehatan di rumah, tetap sering-sering cuci tangan ya adik-adik. Kemudian kalau kita mau bepergian, jangan lupa pakai masker ya adik-adik. Iya. Oh ya, sampai jumpa di sekolah minggu GKJ Manis Renggo minggu depan. Dadah.